interview di Bandung. Jangan sampai telat, karena ijazah ini. Oh, yang besok sampai kan, Pak? Pos Express, sehari pasti sampai. Ijazah komlot juga. Spare part. Emang ada ijazah spare part? Ternyata gampang ya, Pak. Cepet lagi. Iyalah kalau lengkap dokumennya. Pulang hari ini ya, Pak? Pucuk. Apaan tuh? Punya gue tuh. Ja, di mana, Ja? Nih, gue bareng petugas Jasara Harja sama polisi. Ribet aja. Nih, siapa bilang Jasara Harja ribet? Jumlah santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya dapat, aduh. Iya, lu dapat santunan dari Jasara Harja. Benar, setiap korban kecelakaan di darat, di laut, dan di udara berhak mendapat santunan dari Jasara Harja. Khusus untuk kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi dengan laporan polisi. Supaya lebih jelas, SMS aja ke sini. SMS ke 0812 10 500 500. Untung ada lu, Ja. Jasara Harja. Jasara Harja, asuransinya masyarakat Indonesia. Korea Selatan kini lebih dari sekedar negeri pembuat dan pengekspor elektronik, mobil, musik, film, game online hingga kuliner mereka pun telah merambah dunia hingga mempengaruhi gaya hidup generasi muda Indonesia. Ikonia, Korean Wave, besok jam 3 sore. Is development costing Bali its soul? Plus, tracking tourism and what's hot in social media. With Dalton, Sarah, and guest host Jack Daniels. Tomorrow at 8 a.m. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Dan kita akan lanjutkan kembali penganugerahan Kick Andy Heroes 2013. Betul sekali, dan saatnya kita akan mengundang seorang pengacara senior yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kami persilahkan untuk maju ke atas panggung Bapak Adnan Buyung Nasution. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kasih buat kita semua. Saya mendapat kehormatan malam ini untuk menyampaikan hal berikut. Kisah Bapak yang satu ini benar-benar menakjubkan. Bayangkan, lebih dari 20 tahun hidupnya, ia berikan, dedikasikan untuk melestarikan alam di sebuah pulau yang minim penghuninya. Tak ada yang meminta melakukan, kecuali hati nuraninya yang sangat mencintai alam. Di usianya sekarang yang sudah 82 tahun, ia masih aktif beraktivitas di tengah kesunyian dan jauh dari publikasi, menyelamatkan penyu sebagai salah satu hewan langka adalah misinya atau misi hidupnya. Tak usah berpanjang lagi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Di pesisir Pulau Yapen, Biak, Papua yang tenang inilah kakek Musa dan istrinya tinggal. Hampir 20 tahun kakek Musa dengan kesadaran sendiri menangkar dan mengembang biakan penyu belimbing yang mulai langka. Awalnya, kakek Musa prihatin dengan ratusan butir telur penyu yang banyak terdapat di bibir pantai.
Telur-telur ini ternyata musnah dan hanya menjadi santapan anjing. Dengan tekun, kakek Musa kemudian membawa telur-telur penyu itu ke halaman rumah, memelihara dan menetaskannya. Saya senang dengan penyu ini karena saya seorang diri tinggal di tempat ini, tiada yang mengetahui saya sih dengan keluarga. Hanyalah burung pun berkicau, saya bicara dengan mereka, saya bicara dengan ombak. Jadi saya senang sekali jadi penghibur bagi saya. Penyu belimbing yang sudah berhasil menetas dan sudah cukup umur kemudian dilepas liarkan ke laut bebas. Upaya kakek Musa menangkar penyu belimbing dan melepas liarkan ke laut ini sudah ribuan jumlahnya. Menurutnya, ia mengerjakan semua itu dengan hati dan tanpa pamrih. Upaya kakek Musa dalam melestarikan alam mendapat dukungan dari Yayasan Saeri Paradise Foundation. Kakek Musa berjanji ia akan terus berupaya merawat dan menetaskan penyu belimbing hingga tutup usia. Baginya, penyu-penyu belimbing ini adalah sahabat alam di kesunyian Pulau Yapen. Hadirin dan pemirsa, inilah Kick Andy Heroes asal Papua. Bapak Musa Rumpedai, penghargaan Kick Andy Hero ini dipersembahkan oleh Arta Graha Peduli. Selamat. Selamat malam. Saya beri terima kasih kepada yang memberikan piala ini kepada saya untuk seluruh Indonesia. Dan saya mengembangkan penyu belimbing untuk seluruh Indonesia. Saya harap dan percaya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Yapen. Jadi saya memberi terima kasih bagi seluruh Indonesia. Ya, luar biasa ya Rory ya, dengan umur yang sudah sesenior itu masih bisa mengucapkan terima kasih untuk seluruh Indonesia loh. Dan juga berkontribusi pada penyelamatan penyu di Indonesia ya. Iya, sekali lagi selamat dan terima kasih untuk Pak Musa dari Papua. Ya, berarti sudah 5 Kick Andy Heroes yang kita umumkan ya. Berarti Betul. masih ada 2 lagi nih Rory. Masih ada 2. 2 yang terakhir adalah penghargaan khusus. Nah, kenapa disebut khusus? Kami akan memanggil kembali Bang Andi F. Noya untuk menjelaskannya kepada kita semua. Ya, hadirin di studio dan di rumah yang saya hormati. Tahun ini Kick Andy Heroes Award juga memberikan 2 penghargaan spesial. Yang pertama adalah penghargaan Young Hero bagi anak muda
yang memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dan kali ini diberikan kepada seorang anak muda atas upayanya mengangkat harkat dan hidup anak-anak di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Dan penghargaan spesial juga yang kami namakan Special Achievement akan kami berikan kepada seorang pemuda, kalau boleh dikatakan masih muda, yang selama ini menyumbangkan pemikirannya, mendedikasikan waktunya, hampir seluruh waktunya, untuk memikirkan bagaimana membuat Indonesia yang lebih baik. Dan untuk proses pemberian penghargaan itu, saya serahkan kepada Rory dan Sheryl. Terima kasih Bang Andi. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngucapin terima kasih buat almarhum Bapak. Ini hasilnya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Dulu, aku sampai pinjam baju nyokap. Untung ketemu WRP. Udah enak, efektif lagi. Dari segini, jadi segini. Sekarang, bajuku turun 2 nomor. Sure you can do, WRP. Gara-gara gemuk, nggak pede jalan bareng suami. Untung ketemu WRP Diet Center. Nutrisionisnya care banget. Turun 22 kilo, amazing. Seperti terlahir kembali. Ini aku yang sesungguhnya. WRP Diet Center. 3 juta penduduk Indonesia terancam buta karena katarak. Beta Purnama Noel, guru SD di pelosok Belu Attanggua. Beta sakit katarak. Suatu hari Bapak petugas Babinsa datang mengajak beta ke kota untuk operasi katarak di rumah sakit tentara. Kami dokter mata siap membantu. Santai ya. Ya Pak. Sudah dioperasikan? Ini berapa? Ini Babinsa. Siap. Ini program yang bagus. Teruskan. TNI AD akan terus membantu bakti sosial operasi katarak. Mari kita bantu bersama. Operasi saya lancar dan tidak sakit. Terima kasih. Luwak White Coffee, kopi putih pertama yang nyaman di lambung. Dapat diminum setiap hari. Dia tahu yang terbaik buatku. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nggak bikin kembung. Saya kan sudah berprestasi di dunia olahraga. Pindah profesi jadi artis. Kenapa sih? Nggak ada profesi yang bisa dinilai jelek. Tergantung dari pribadi masing-masing ya Pak ya. Pak lagi. Ya maaf Mas, mungkin Mas mesti cukur kumis dulu biar saya panggilnya Mas. Susah. Kalau cukur kumis, kemarin nggak jadi Menpora. Saya masuk dalam suasana kantor yang semuanya tiarap. Saya akan undang BPKP, bahkan juga KPK. Tiap proyek yang akan dijalankan di 2013 ini, KPK kawal dari depan. 2 tamu, jam 8 malam ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Dan untuk mengumumkan Kick Andy Young Hero terpilih, kami mengundang pria yang pernah menjadi rektor termuda di Indonesia. Dan bahkan majalah Foresight dari Jepang pernah menyebut dirinya sebagai pemimpin masa depan dunia. Wow, salah satu ide besarnya untuk negeri ini adalah program Indonesia Mengajar. Hadirin dan pemirsa, kita sambut bersama Bapak Anies Baswedan. Selamat malam. Bicara tentang anak muda di negeri ini, seringkali kabar yang muncul adalah
kabar yang negatif. Ada masalah-masalah yang muncul akibat perkelahian, konflik, narkoba, dan lain-lain. Tetapi masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang amat mencintai bangsanya dan mau turun tangan untuk melakukan sesuatu. Pada Kick Andy kali ini mengangkat sebuah kisah tentang seorang anak muda di Cilincing, Jakarta Utara, yang lahir besar di sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat prostitusi. Mereka tidak memilih lahir di situ, tetapi mereka berhadapan dengan kenyataan ada stigma yang amat buruk, stigma yang amat membebani bagi setiap anak-anak yang tumbuh besar di daerah itu. Melihat kenyataan itu, ada seorang anak yang memilih untuk melakukan sesuatu. Dia berpikirnya besar, melakukan actionnya kecil tapi konkret dan dikerjakan segera. Dia melakukan kegiatan untuk meningkatkan harga diri, martabat anak-anak muda di Cilincing. Mulai dengan membuat sanggar belajar. Dari sanggar belajar itulah kemudian muncul kembali percaya diri, martabat dari anak-anak yang ada di daerah itu. Dengan kesederhanaannya, dia membangkitkan perasaan dihargai di luar sana. Sesuatu yang selama ini hilang dari kampung itu. Mari kita simak kisah singkatnya dalam tayangan berikut ini. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, kita menuju kawasan Rawamalang di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Sebagian besar orang mengenal wilayah ini sebagai kawasan lokalisasi yang memiliki jam operasional sepanjang hari alias 24 jam. Ada satu kisah menarik dari para remaja di kawasan tersebut. Inilah Aris Junaidi yang bersama anak-anak lain sesama penghuni kampung ini sedang berjuang menghilangkan stigma negatif atas keberadaan mereka di Rawamalang. Sebagai anak yang tumbuh di daerah lokalisasi, selama ini mereka nyaris tak pernah mendapat julukan sebagai anak baik-baik. Aris Junaidi yang akrab disapa Junet, kemudian mengajak anak-anak di sana untuk membentuk Ikatan Peduli Pendidikan Anak atau yang disingkat IPPA pada tahun 2008. Menurut anak dari 3 bersaudara ini, tujuan dibuatnya IPPA adalah sebagai wadah bagi anak-anak Rawamalang untuk berkreasi secara positif. Berbagai program yang tersaji di komunitas ini diantaranya bimbingan belajar, perpustakaan umum, outbound, rekreasi, belajar musik, dan menari. Pertama kali saya lihat Junet, satu-satunya anak di lingkungan sini yang semangat sekolahnya sangat tinggi. Kak Junet itu tegas ya, tegas dia orangnya itu juga asik, cuma ngeselin kadang-kadang. Menurut Sigma dari pandangan Junet sendiri, awalnya emang belum kelihatan gitu. Tapi karena satu persatu teman ada yang melihat dan kondisinya adalah nyata, kegiatannya berjalan dan benar. Akhirnya dari mereka satu persatu ada yang ngasih tahu, benar ini kegiatan, iya benar ini kegiatannya, benar-benar bagus. Akhirnya dari yang sebagian kecil dia nggak tahu, bahkan sekarang dia tahu, sekarang semakin yakin kalau kegiatan yang kita lanjutkan itu bukan sekedar main-main. Setelah perubahan, tadinya anak-anak yang nggak percaya diri, mereka bisa yakin percaya diri. Terus anak-anak yang nggak bisa, akhirnya mereka bisa. Anak-anak yang kurang tahu sampai sekarang dia bisa tahu gitu loh. Motivasi kita sebenarnya biar anak-anak itu semakin ke depan tuh semakin lebih baik aja sih. Gerakan yang diprakarsai Junet sejak duduk di bangku SMU ini telah menuai hasil berbagai penghargaan, terutama dalam bidang seni seperti lomba bermain musik akustik dan menari. Dan secara perlahan, anak-anak itu sekarang sudah percaya diri untuk mengakui kalau mereka adalah anak Rawamalang.
dari negeriku, tak seperti dahulu saling bersatu. Ada yang telah berubah dari bangsaku, hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku. Percuma ada cinta kalau untuk bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Percaya diri dan harga diri kembali berada di tempat itu. Hadirin dan pemirsa, kita sambut dengan bangga Kick Andy Young Hero 2013 asal DKI Jakarta, Aris Junaidi. Penghargaan Kick Andy Young Hero ini dipersembahkan oleh Tolak Angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini berkat kasih sayang dari orang tua. Terima kasih teman-teman yang dulu mensupport dari awal sampai saat ini saya berdiri sini. Ini adalah hasil karya kita, bukan dari saya. Pada kesempatan kali ini saya mau ngucapin terima kasih buat almarhum Bapak. Ini hasilnya. Untuk ibu saya yang sekarang menemani saya. Dan ada sosok di belakang saya itu adalah kakak sekaligus guru pribadi saya yang mengajarkan saya segala hal. Kalau adalah lo bisa, kalau gue bisa, lo pasti bisa. Khusus untuk Bayi Bet, dia udah ngasih segalanya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak donatur, baik yang pribadi atau yang berkelompok. Mereka mensupport saya untuk bisa menggerakkan adik-adik Romalang untuk mencari pengetahuan yang lebih luas daripada lingkungan yang tadi dilihat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sering saya diajak jumpai di sekolah-sekolah di puncak gunung yang dia adakan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Dulu, aku sampai pinjam baju nyokap. Untung ketemu WRP. Udah enak, efektif lagi. Dari segini, jadi segini. Sekarang, bajuku turun 2 nomor. Sure you can, WRP. Gara-gara gemuk, gak pede jalan bareng suami. Untung ketemu WRP Diet Center. Nutrisionisnya care banget. Turun 22 kilo, amazing. Seperti terlahir kembali. Ini aku yang sesungguhnya. WRP Diet Center. Ayo ke kantor pos. Ismail. Iya Pak. PIN-nya? Ini Pak. Junaedi. Nggak percaya amat sih. Uangnya langsung dikirim ke rekening ibu saya ya. Kirim uang langsung tunai atau lewat rekening, nggak di kantor pos. Bang Toyibnya mana, Bu? Belum pulang juga. Laki, minum Extra Jos. Ginseng Korea Royal Jelly, ledakan jiwa seorang laki.
bukan pengecut. Lucky, minum extra jos. Is development costing Bali its soul? Plus, tracking tourism and what's hot in social media. With Dalton, Sarah, and guest host Jack Daniels. Tomorrow at 8 a.m. Hollywood, California to see Jevin and Latasha Smith and their 3 children. Obviously I need help because no one has called me back, so why is it taking a year and a half? She never ceases to amaze me. I believe she can do anything. $680 in cars. Your experience is not in music. Fingers crossed it may go in your favor. Fairy Job Mother. Fair or Failure. Besok jam 2 siang. Kebenaran seringkali begitu sulit terungkap. Berbagai kepentingan saling bersahutan, memaksa kita untuk lebih jeli, lebih kritis, dan lebih teliti. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita ke penghargaan terakhir atau penghargaan ke-7, yakni Kick Andy Special Achievement. Dan untuk mengumumkannya, kita akan undang Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2004 sampai 2009 yang sekarang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Kepada Bapak Yusuf Kalla, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Satu tokoh ini sering saya jumpai kalau keadaan susah, waktu bencana atau proses penyelesaian bencana dan kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi di tanah air ini. Mulai dari bencana tsunami di Aceh dan di tempat lain, hingga konflik di Poso, Ambon, di Indonesia Timur. Saya pastikan dia bukan dalam kerusukan, apalagi dalam bencana, pasti bukan. Tapi dia seorang sosiolog dari UI yang sangat mempraktekkan disiplin ilmunya dengan baik. Juga sering saya diajak jumpai di sekolah-sekolah di puncak gunung yang dia adakan melalui Yayasan Nurani Dunia. Ia banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan hak dan yang layak sebagai manusia. Kita saksikan profilnya di sekarang ini. Dia lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 15 Februari 1960. Di usia remaja, dia bercita-cita menjadi diplomat, namun kecintaannya dengan sosiologi mendorongnya untuk menjadi seorang sosiolog. Dia adalah Imam Budi Darmawan Prasojo, atau yang dikenal dengan Imam B. Prasojo. Bapak dari 2 orang anak ini sekarang adalah dosen di Universitas Indonesia sejak tahun 1987. Doktor sosiologi lulusan Brown University, Rhode Island, Amerika Serikat ini sering menjadi pembicara ataupun mengajar di dalam dan di luar negeri. Selain sukses menjadi seorang sosiolog, Imam B. Prasojo tak hanya mengumbar teori-teori sosial saja dalam perkuliahannya. Dia juga mengaplikasikan kegiatan sosial di masyarakat, terutama bagi masyarakat korban konflik di antaranya Ambon dan Aceh. Selain daerah yang sedang dilanda kerusuhan, Imam juga membantu korban-korban bencana alam. Melalui Yayasan Nurani Dunia yang didirikannya sejak tahun 1999, Imam sering memberikan berbagai bantuan permanen berupa pembangunan sekolah dan klinik yang juga menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terlibat konflik dan bencana alam. Semangat Imam untuk berbagi tidak pernah putus. Proyek sosial yang menjadi konsentrasi dia sekarang adalah membantu Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat.
Desa yang 10 tahun silam sangat sulit dalam pendidikan dan infrastruktur ini sekarang sudah mulai berkembang. Kehadiran imam di desa ini bagaikan pelita. Dia berhasil membawa perubahan dalam hal pendidikan seperti telah membangun 6 buah sekolah dan perpustakaan umum. Imam juga ikut memperbaiki gizi dan perekonomian warga dengan mengajaknya untuk bertani sayur-sayuran. Ibu-ibu, yang ikhlas ya ibu, buat anak cucu. Baris rapi, lentok. Selain itu juga dia ikut membangun bendungan, 4 buah lapangan sepak bola, dan juga membantu penerangan di desa yang berada di kaki Gunung Parang ini. Hidup ini singkat, ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kebahagiaan tersendiri tidak hanya karena kita itu punya prestasi, tetapi membuat orang lain bahagia, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Hadirin dan pemirsa, inilah Kick Andy Hero Special Achievement asal Jakarta, Imam B. Prasojo. Ya, karena malam ini berhalangan, maka Pak Imam Prasojo diwakili oleh istrinya, yaitu Ibu Gita Prasojo. Dan penghargaan Kick Andy Special Achievement ini dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena Mas Imam tidak dapat hadir malam ini karena sedang sakit, jadi akhirnya saya mewakili. Mas Imam merasa sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Bagi Mas Imam, penghargaan ini bukanlah penghargaan untuk dirinya semata. Penghargaan ini adalah penghargaan atas upaya gotong royong, upaya bahu-membahu, upaya saling peduli, membangun masyarakat Indonesia yang selalu kita bangun bersama. Selama saya mendampingi Mas Imam, ia selalu bercerita tentang begitu banyak kerja luar biasa orang-orang muda di berbagai wilayah yang menurutnya adalah harapan-harapan Indonesia masa mendatang. Sebagai contoh, ada seorang perempuan muda, seorang aktivis, seorang pekerja budaya yang Mas Imam pertama kali jumpai saat masa sulit ketika tsunami besar menimpa Aceh tahun 2004. Perempuan ini bernama Magdalena yang sering kami panggil Dekna, yang kebetulan berada di antara kita. Kami mohon supaya Dekna untuk berdiri. Kini rumahnya di Banda Aceh masih terus menjadi pusat berkumpul anak-anak muda, pusat kegiatan membangun kejujuran dan tanggung jawab. Ada lagi pemuda dari ujung timur yang menurut Mas Imam juga sangat mengesankan. Dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya, pemuda itu menurut Mas Imam seperti tak pernah lelah menggalang teman-teman, membangun perpustakaan, aktif melakukan bedah buku, dan menebarkan sikap jujur walaupun ia harus menghadapi ancaman. Pemuda ini bernama Elmasur Tomagola atau dipanggil Cecep. Mohon Cecep berdiri juga. Ada lagi anak muda bersama kita. Mohon restu untuk berdiri. Ini adalah contoh anak muda profesional, seorang ahli geografi yang bersama teman-temannya mendirikan wadah bernama Buka Peta yang belakangan ini aktif memfasilitasi gerakan masyarakat dalam membantu para korban bencana banjir di Jakarta. Anak-anak muda yang bergulat membantu untuk kemajuan Indonesia, tidak hanya mereka yang berkebangsaan Indonesia. Di tengah kita kebetulan ada seorang relawan Indonesia yang sudah 5 tahun membantu anak-anak Indonesia. Dengan keikhlasan luar biasa ikut berperan sebagai relawan yayasan kami. Ia adalah Angie Kilbane. Mohon Angie untuk berdiri. Itulah sekedar contoh dari ribuan anak-anak muda yang menurut Mas Imam Prasojo adalah bagian penting yang menerima penghargaan ini. Atas nama suami saya yang sedang sakit,
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.